Oke teman-teman semuanya, di tempat ini terdapat sebuah batu yang bentuknya seperti ranjang dan masyarakat setempat menyebutnya sebagai batu ranjang. Dan tak jauh dari lokasi tersebut juga terdapat sebuah makam yang katanya itu adalah makam Siti Badaria. Tapi beberapa sumber juga menyampaikan bahwa makam Siti Badaria ada di tempat lain. Nah, di lokasi ini juga terdapat beberapa peninggalan seperti batu goong seperti ini teman-teman. Dan nanti kita akan coba telusuri lebih jauh apa sih sebenarnya situs batu ranjang tersebut. Lalu kemudian dari zaman apakah batu-batu ini munculnya teman-teman semuanya. Dan untuk lebih lengkapnya kami mengajak teman-teman semuanya menyusuri sebuah desa yang bernama Desa Batu Ranjang yang terdapat di Pandeglang. Oke sahabat-sahabat sekalian, saat ini kita sedang berada di mana nih Kak? Ini di Terminal Mengger. Berada di Mengger ya. Arah ke wisata. Kita ambil arah kiri, yaitu arah Cimanuk. Jangan ke lurus ya, kalau lurus Mandalawangi. Ini bersama teman-teman kita akan meluncur menuju salah satu lokasi yang akan kita liput ya, namanya situs Batu Ranjang. Jaraknya dari kota Pandeglang ke lokasi itu sekitar berapa meter bro? Hah? 30 kilo. Sekitar 30 kilo katanya. Nah kita akan belok di sini nih kawan-kawan ya, sebelum pasar Cipecang. Kita akan belok sebelum pasar Cipecang. Baik kawan-kawan sekalian, kita akan melanjutkan perjalanan menuju situs Batu Ranjang ya. Seperti ini perjalanannya. Ya. Coba tanya dulu Kak. Jangan ke kanan dulu, nanya dulu Kak. Ambil ke situs Batu Ranjang. Ambil. Mobil jasa teh mobil. Mobil bisa. Oh. Mohon teh. Saya salut dengan kawan-kawan sekalian. Perkenalkan juga kawan-kawan, ini adalah YouTuber Pandeglang, dimana ini adalah nama channelnya Bintang Marwah, dan satu lagi adalah Asep Goib yang dia sangat fanatisme dengan dunia kegaiban, dengan dunia mistis, tapi dari aspek hal yang positifnya ya. Oke, kita lanjut menuju situs Batu Ranjang. Jalan semakin menanjak dan curam. Ya, kawan-kawan tetap semangat, meskipun jalannya tidak terlalu besar ya. Di kiri kanan kita adalah semak belukar ya. Yuk, tangan. Ya. Asal pegang doang. Oh, pegang rem ke atas. Ya, pegang tingginya. Udah, pegang rem ke atas. Kan dia pas rem. Jadi supaya kita nggak inin kopling ya. Wow, sangat menanjak kawan-kawan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke kawan-kawan, kita akan lewat jalan ini. Muter kemana Pak? Itu Ke situ ya. Tapi nanti ada di atas itu Pak ya? Oh, ada di situ. Oke, makasih banyak ya Pak. Sedang istirahat dulu ya di rumah salah satu warga. Kita akan naik ke sana ya. Untuk ke situs Batu Ranjang sendiri itu kita nggak bisa pakai kendaraan karena jalannya kecil banget gitu. Jadi kita tempuh dengan berjalan kaki lebih kurang 500 meter ya Pak. 500 meter. Tiba-tiba datang hujan. Jadi kita istirahat dulu. Alhamdulillah nih kita dapat dikasih minum sama masyarakat. Mudah-mudahan barokah ya. Minum dulu, istirahat dulu, menikmati air dari Gunung Pulusari seperti apa. Sejuk sekali airnya. Subhanallah, ini rezeki dari Allah ya. Gitu. Teman-teman sekalian, kita tadi sudah di situs Cidaresi, kemudian di situ juga ada batu orok, batu gong tadi ya, kemudian batu apa lagi tadi Pak? batu Tongrong ya, tongkrong. Kemudian itu adalah bagian-bagian daripada situs peninggalan megalitikum yang dulu ditemukan di kawasan Batu Ranjang. Nah, nanti kita ingin tahu lebih banyak sih situs Batu Ranjang itu sebenarnya seperti apa. Coba kita akan ungkap seperti apa sih, peninggalan zaman apa, kemudian sudah berapa lama, kemudian selama ini sistem pengelolaan dari situs Purbakala maupun cagar budaya untuk Kabupaten Pandeglang seperti apa. Mudah-mudahan semua terjawab nanti. Oke? Seperti ini jalannya kawan-kawan. Lumayan ya. Cukup ngap-ngapan kita. Tadi nanjak tebing. Indah sekali. Ibu punten. Ini batu, ke Batu Nah, Ibu, Ranjang ke kan? Batu Ranjang Ibu. Oh. Bagaimana kawan-kawan saya nih? Wes, lumayan perjalanan menuju ke Batu Ranjang ini sangat curam sekali. 500 meter tapi tebing 500 meter ya tebing. Tapi kita udah Berada di puncak. di datar ya. Dan ternyata ini di atas sana gunung ya kawan-kawan. Subhanallah. Kita disambut dengan hujan. Dan kita terobati dengan lahan pertanian warga yang menghijau seperti ini. Luar biasa. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Subhanallah kawan-kawan. Nampaknya kita akan menanjak pada tebing selanjutnya ya. Seperti itu. Harus tenaga ekstra. Mengumpulkan tenaga dulu ya. Di bawah ada lembah. Oke. Itu jalan yang tadi kita lalui di atas gunung. Kita akan naik kawan-kawan. Oke. Assalamualaikum Mbah. Mau lihat situs dulu Mbah. Renjangan. Pak, misi apa? Kita dikawal oleh Satpol PP Kabupaten Pandeglang, pengawalan khusus. Semangat. Mantap, mantap, mantap. Subhanallah, subhanallah. Saat ini sore dan hujan ya. Tapi semangat kita untuk sampai ke lokasi tidak pernah surut. Oke, nampaknya situs sudah ada di depan kita ya. Dan sebagai masyarakat yang berbudaya, tentunya kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua makhluk Allah yang berada di lokasi ini, baik tumbuhan, hewan, udara, cuaca, tanah, semuanya. Kita ingin belajar tentang sejarah dan ingin mengekspos tentang sejarah dari situsnya atau dari sumbernya. Oke, lanjut. Baik kawan-kawan semuanya, kita alhamdulillah sudah tiba di lokasi situs Batu Ranjang. Inilah situs cagar budaya Batu Ranjang. Ini adalah salah satu peninggalan peradaban megalitikum, yaitu zaman batu besar, di mana pada masa itu masyarakat atau manusia di era tersebut belum
mengenal yang namanya teknologi ya, teknologi modern, sehingga mereka memanfaatkan batu-batu ini untuk memenuhi perkakas atau kebutuhan-kebutuhan mereka. Oke, seperti ini batunya. Batunya dipahat sedemikian rapi ya, sepintas seperti sebuah beton ya, tapi ternyata tidak seperti itu ya. Nah, situs Batu Ranjang sendiri merupakan cagar budaya yang sampai saat ini masih tetap dilestarikan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang. Dikatakan batu ranjang karena batu ini berbentuk menyerupai ranjang ya, dan terdapat tiang juga ya dari batu. Apabila tiang tersebut digali, maka dia akan cukup tinggi ya tiangnya, sehingga menyerupai ranjang. Oke, kawan-kawan sekalian, menurut Pak siapa punten Pak namanya Pak? Parudin. Pak Parudin. Parudin ya. Menurut Pak Parudin bahwa ini adalah makam Nyi Ratu Siti Badariah, di mana beliau ini adalah berada di lokasi situs Batu Ranjang ya, gitu loh kan. Nah, di lokasi ini masih sering didatangi oleh masyarakat untuk berziarah ya Pak ya. Berziarah tentunya memanjatkan doa ya, gitu loh kan. Mengirim doa untuk arwah ya. Dan ini masih berada di situs Purbakala Batu Ranjang ya. Dan saat ini kita berada di lereng Gunung Pulosari. Sepi, sudah tidak ada rumah penduduk, kecuali ada ladang, dan di sebelah sana juga ada sebuah bukit. Oke kawan-kawan, ini adalah batu-batu yang merupakan bagian daripada peninggalan zaman megalitikum ya, yang terdapat di kawasan Batu Ranjang. Tapi ini sudah dipisah seperti ini. Oke, seperti ini kawan. Ini yang disebut batu orok ya. Batu orok ini merupakan salah satu batu peninggalan megalitikum yang ditemukan di situs Batu Ranjang, Kecamatan Cipecang, Kabupaten Pandeglang. Batu ini nampak seperti pahatan bentuk manusia tidak sempurna. Wajah menyerupai topeng, tangan menjulur ke bawah, dan kepala dibentuk seperti dilengkapi dengan ikat kepala. Bagian mata dilengkapi mata cekungan, bermulut dan bertelinga membentuk tonjolan. Dagu membentuk jenggot. Pernah dilakukan penelitian oleh Sudarji Prijono ya, dalam sebuah penelitiannya diarsipkan Badan Arkeologi Bandung ya. Oke, seperti ini kawan-kawan nih. Ya, inilah yang disebut batu orok. Baik kawan-kawan, untuk yang ini yang disebut dengan batu tongrong ya. Nah, batu tongrong atau masyarakat biasa menyebutnya dengan batu kentong. Sekilas nampak seperti bentuk kentongan ya. Fungsi sebenarnya dari batu ini tidak diketahui secara pasti karena sudah tidak berada lagi dalam konteks budaya masyarakat pendukungnya. Namun ada banyak kemungkinan dari fungsi ini bisa disebut sebagai peti kubur batu atau sebagai lambang kesuburan karena bentuknya menyerupai kemaluan wanita, atau dalam golongannya termasuk batu yoni. Batu ini terbuat dari batuan andesit dengan tinggi lebih kurang 42 cm dan lebar 32 cm. Seperti ini nih kawan-kawan ya. Oke, ini adalah batu lumpang ya. Ini juga merupakan batu lumpang berkaki, merupakan peninggalan megalitik yang ditemukan di situs Batu Ranjang, Kecamatan Cipecang, Kabupaten Pandeglang. Disebut berkaki karena di bawahnya terdapat semacam
pelipit melingkar berukuran tebal 15 cm dan diameter lumpangnya 13 cm. Oke. Ini ya kawan-kawan ya. Nah, ketiga batu ini, baik batu lumpang, batu orok maupun batu tongrong ini adalah ditemukan di kawasan Batu Ranjang. Nah, seperti apa situs Batu Ranjangnya sendiri? Oke, kita akan telusuri. Ini Media Simalaba sedang berada di rumah Bapak Ayong. Bapak Ayong ya. Bapak Ayong ini adalah beliau ini dipercaya oleh Dinas Pendidikan ya Pak? Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata untuk menjaga situs purbakala peninggalan zaman Megalitikum ya Pak? Ya. Megalitikum situs Batu Ranjang. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol dulu nih, ngobrol santai aja nih dengan Pak Ayong nih. Kira-kira apa yang menarik gitu Pak situs Batu Ranjang ini Pak? Oke. Nah, Gimana Pak? Cerita dulu sedikit. ini saya cerita dari awal dulu ya. Oke, dari awal. Saya dulu tahun 2002 dikasih SK Honor. Tadinya kan dari kakek ya. Iya. Dari kakek ke orang tua saya, bapak saya lah. Pak. Tahun 2002 bapak saya meninggal, langsung SK Honor itu dilemparin ke saya. Tahun 2012 itu saya diangkat sebagai PNS. Oke. Nah setelah itu karena dulunya itu orang tua yang megang, nah takut dia katanya saya nggak ada umurnya terusin nama kamu nih, ini sejarahnya model kayak gini gitu. Oke. Itu apa Pak? Ini biarpun berupa situs benda tapi boleh dijarain katanya gitu. Sebabnya itu waktu meresmiin agama Islam, karena itu tapak tilas Ki Pucuk Umun waktu dia rebutan agama peperangan ngadu ayam katanya di Tegal Papak Mengger ya. Itu. Nah setelah itu dia kalah Mubui di Tubuy muncul di sini. Nah di sini mungkin dia bikin tempat istirahat. Iya, Bukan tempat istirahat, batunya model ranjang lah, Batu Ranjang. Nah karena kita mah di sini bisa dikatakan Islam Sunnah wal Jamaah, takut diduduki oleh dia. Keciumlah oleh penghulu Akitirem. Nah diusirlah oleh penghulu Akitirem di sini. Nah karena dia nggak mau pergi, kan ada di sini batu tongtrong. Dulu mah kan nggak ada pengeras suara. Ada apabila mengumpulin apa-apa informasi kan tongtrong gitu, tong gitu kumpul. Nah di situ baru dia, di situ mungkin ceramah, ngucapin 2 kalimat syahadat waktu itu di situ, menikahkan Suha Farman dengannya apa tuh yang larinya ke Salakanegara. Salakanegara. Iya. Jadi hubungannya ke kerajaan Salakanegara lagi ya Pak? Betul itu. Nah udah di situ masih nggak mau pergi. Nah pada kumpul lah di situ Nyi Ratu Siti Badariah yang bisa dikatakan istrinya itu Nyi Sabak Kingking itu. Itu kan ada tapak tilasnya. Iya. Tapak apa dulu mah nggak ada bedak katanya. Dari pohon aren itu, dahan aren itu dibakar, dipukulin, itu yang sebelahnya itu ada tempat sirihnya. Oh, yang kayak lumpang gitu. Iya, 2 itu. Iya. Itu. Ternyata itu terjawab sekarang ya misterinya ya. Ternyata batu lumpang tersebut untuk bedak ya. Itu yang satunya bekas sirih. Bekas sirih. Nah, bekas nyirih lah. Nah, sudah gitu dia lari ke sono ke gunung. Makanya kan di gunung juga ada namanya gunung itu namanya Gunung Pingping Koneng. Pingping Koneng. Iya. Kan bila orang Sunda kan ini pingping. Pingping. Iya. Jadi Pinggul ya, Pak? Jadi di lari kan namanya perempuan mah kan nggak bisa bisa cepat pakai kain. Iya. Nah, digelingin ke atas jadi kelihatan ini pingpingnya Koneng. Jadi bisa dikatakan itu sekarang juga kampung Pingping Koneng. Lari dia ke gunung kan di sini kan ada batu lawang seperti lawang, batu pintu. Seperti lawang lah, bagus persis. Nah, di situ dia muncul terbang ke mana? Sengyang Dengdek. Nah, Sengyang Dengdek itu mungkin dari sini miring katanya gitu. Jadi bunyi dia katanya Dengdek gitu, miring lah. Dengdek. Nah, dari situ diusir lagi dari situ, dia lari lagi ke tempat asal semula ke Baduy. Makanya di sono juga ada Batu Ranjang di Baduy, tempat dia asli sekarang itu. Iya. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya asli sebenarnya Batu Ranjang itu sendiri peninggalan dari siapa Pak? Itu Ki Pucuk Umun. Zaman kerajaan. Zaman kerajaan Ki Pucuk Umun. Iya, betul. Sebelum Sultan Hasanuddin ya, Pak? Itulah sebelumnya. Sebelumnya. Iya. Ki Pucuk Umun itu setelah peperangan lari ke sini, rebutan agama Islam iya. dengan namanya Hasanuddin. Nah, dia lari ke sini. Iya. Karena tadi yang mendudukin di sini mungkin para wali mah mungkin kecium lah. Oh, di situ
gawat nih ada itu diusir lah. Makanya itu bendanya biarpun situs batu kan katanya nggak boleh dijarah. Kalau di sini banyak orang jarah katanya. Tapi dia nggak jarah itu hanya numpang tempat itu, Pak. Oke, Pak. Kalau kita bicara tentang Pucuk Umun itu kan sudah bukan zaman Megalitikum ya, Pak? Zaman Pucuk Umun. Megalitikum itu kan sebelum Masehi itu. Betul. Nah, sekarang sementara saya tadi lihat di situ ada tulisan Megalitikum. Hubungannya gimana, Pak? Apakah batu itu sudah ada? Memang sudah ada di situ sebelum Pucuk Umun datang atau gimana, Pak? Itu mungkin ya, mungkin juga apa sebelum ke Pucuk Umun dia ke situ sudah ada mungkin ya, karena ya jangankan kita, kakek saya udah tahu udah ada gitu, karena ini mah dulu mah katanya kampung juga bukan kampung Batu Ranjang. Dulu mah ini Kampung apa, Bang? kampung Leweng Kacapi. Leweng Kacapi iya, karena di situ kan kampungnya di sono, karena adanya Batu Ranjang katanya dirubah kampung itu Batu Ranjang. Yang sekaligus desanya juga tadinya Palanyar jadi satu desa Batu Ranjang. Oh ya, berarti sebenarnya situs Batu Ranjang itu kalau boleh saya simpulkan benar adalah peninggalan zaman Megalitikum. Tapi di zaman Pucuk Umun pun pernah di situ ada petilasan di situ ya, Pak. Iya. Petilasan di situ. Nah, kalau kita bicara sebelum eranya Pucuk Umun mungkin ada sedikit cerita, Bah. Mungkin zaman apa gitu, jenis batu apa itu, Bah, Batu Ranjang. Kok bisa dipahat-pahat begitu? Ya kita mah nggak tahu ya, karena kita mah baru berapa tahun sih itu dipercayanya juga kalau orang tua dulu mungkin ya tahu gitu. Karena mungkin kebanyakan di sini karena orang tua sudah pada nggak ada, mungkin nggak ada yang tahu lah gitu. Karena mungkin kampung sini juga sebelum ada dia dulu gitu. Karena setahu saya juga dari umur berapa ya masih ngangun kebo. Iya. Udah ada dulu mah kelihatan sedikit. Nah, itu jadi separohnya. Lu ada pohon kayu besar. Itu jadi roboh. Iya. Kering itu dibakar. Itu kan banyak padang letak itu. Baru digali kelihatan. Nah, di situ disurupai oleh dari BPCB, tim surupai BPCB ya. Tim ahli biolog. Oh, ini mengandung sejarah, langsung dikasih SK ke Bapak gitu. Oke, Pak. Tadi kan saya tertarik, Abah ngomongin katanya ada yang tadi merebut tadi siapa namanya, Pak? Rebutan agama Tadi, siapa tadi namanya saya lupa. Panghulu Akitirem. Penghulu Akitirem. Penghulu ya, Pak? Iya. Nah, Penghulu Akitirem itu siapa, Pak? Penasaran nih, Pak. Masyarakat Itu- pengen tahu mungkin. Penghulu itu kan bisa dikatakan apa sekarang mah ya? Kepala desa? Naib. 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 Penghulu Akitirem. Panghulu Akitirem itu dulu mah Panghulu dulu Penghulu ya, mah. Penghulu Akitirem. Jadi dia itu yang menikahkan siapa itu ya? Nyi Ratu Siti Badriah dengan itulah Suaparman itu. Suaminya, Iya, ke Selakanagara itu. Oh, Suaparman itu raja Selakanagara. Selakanagara. Nah, sekarang nyambung kan sejarahnya dengan yang tadi ya. Berarti Nyi Siti Badriah yang tadi ada makamnya di situ ya, Pak? Betul. Suaminya Itulah. yang Selakanagara tadi ya gitu lah. Oh, jadi yang meninggalkan Penghulu Akitirem. Saya tertarik lagi dengan tadi Penghulu Akitirem. Penghulu Akitirem itu maksudnya merebut tadi itu dari siapa, Pak? Bukan merebut, dia mengusir. Takut duduk dia di daerah kita. Oh, Karena kita mah biar gimana juga Islam Sunnah wal Jamaah. Tuh. berarti Penghulu Akitirem ini mengusir Pucuk Umun ya, Pak? Pucuk Umun. Pucuk Umun. Kalau saya garis bawahi berarti Penghulu Akitirem beragama Islam nih. Agama Islam Penghulu itu suka ngawinkan, nikahkan gitu. Jadi sekarang baiklah kawan-kawan, jadi terjawab sudah tadi kenapa makam Nyi Ratu Siti Badriah banyak yang mengunjungi, berziarah. Yang pertama dia menurut keterangan dari Abah Ayong ini bahwa beliau itu adalah istri dari Raja Selakanagara. Nah, dan beragama Islam gitu kan. Nah, berhubungan seperti itu ya, Pak. Oke, sekarang kita bicara dengan Mbak Ayong ini berbicara di zaman Syarif Hidayatullah kesini ya, Pak. Gitu. Nah, kemudian untuk data-data tentang prasejarahnya mungkin kita bisa gali lagi rasa penasaran kita. Terima kasih Mbak Ayong sudah menjelaskan sedikit sejarah. Mungkin ada lagi Mbak yang mau disampaikan, Bangga? Enggak ada. Kita mah. Ya. Oke. Ya mudah-mudahan ya. Segitu. Terima kasih sudah memberikan mudah-mudahan rasa penasaran kawan-kawan kita semua, para subscribernya Media Simalaba terjawab tentang sejarah yang sebenarnya Batu Ranjang itu seperti apa ya. Jadi mulai dari zaman prasejarah diteruskan ke zaman Pucuk Umun dan sekarang masih bisa kita lihat.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah. Oke. Baik, kawan-kawan semuanya, saat ini kita sedang berada di Kampung Batu Ranjang, Desa Batu Ranjang, Kecamatan Cipucang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ini adalah kampung terakhir di Kecamatan Cipucang ya, yang berbatasan langsung dengan Gunung Pulau Saria. Karena nampaknya di atas sana itu jalan sudah mentok, tidak ada jalan lagi. Dan selanjutnya kita sudah berada di lokasi lereng pegunungan Pulau Sari, di mana tadi kita menanjak dengan medan seperti ini nih kawan-kawan. Tuh, jauh di bawah sana ya. Terus dan kita berputar terus ke bawah sana. Sehingga kendaraan kita titip di rumah warga ya. Oke. Dan kita disambut dengan hujan, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan barokah ya. Kita menuruni tebing yang cukup terjal kawan-kawan. Ini kita dari Gunung Pulau Sari. Luar biasa kawan-kawan nih. Terjun. Inilah medannya ya. Maksudnya tadi yang lewat Paping, janganlah, mendingan bagus lewat sana. Klakson bro. Oke. Alhamdulillah kita sudah selesai ya melakukan liputan di situs Batu Ranjang dan situs Cidaresi. Dan rasa penasaran kita terhadap dua situs purbakala peninggalan zaman prasejarah, zaman megalitikum ini terjawab ya gitu loh kan. Pertanyaan kita, kenapa kok bisa dijarahin ya kan, orang berziarah itu apa tujuannya? Ternyata ada hubungannya dengan seperti tadi ya, Ratu Siti Badariah ya gitu loh kan, yang ternyata makamnya juga ada di lokasi tersebut gitu. Dan hubungannya bahwa situs Cidaresi dan situs Batu Ranjang itu sangat berhubungan, karena pada situs Cidaresi sendiri itu adalah lokasi tempat musyawarah atau tempat berkumpul, dan juga pernah dijadikan pusat pendidikan di masa kerajaan Salakan Negara ya kan gitu. Nah sementara pada situs Batu Ranjang itu ada seorang penghulu dinikahkan oleh penghulu tersebut, Raja Salakan Negara itu, dengan Ratu Siti Badariah gitu loh kan, dimana lokasinya berada di situs Batu Ranjang, sehingga kedua situsnya sangat berhubungan ya. Dan ada satu PR lagi nih kita. PR kita adalah kita akan menggali tentang kerajaan Salakan Negara. Bagaimana kawan-kawan? Siap. Oke, jadi kita penasaran ya. Dari kedua situs ini kita para narasumber kita dari kedua situs, yaitu situs Batu Ranjang maupun Cidaresi, mereka menyebut-nyebut kerajaan Salakan Negara. Nah, kita sangat penasaran seperti apa sih sejarah dari kerajaan Salakan Negara itu. Nah, nanti kita akan coba gali ya. Oke, kita terus menuruni lereng Gunung Pulau Sari dari kampung terakhir yaitu Kampung Batu Ranjang ke kampung-kampung lainnya di bawah sana ya. Demikian kawan-kawan, semoga informasi yang kami gali bisa memberikan wawasan kepada kita semua ya, tentang misteri situs Batu Ranjang dan situs Cidaresi. Semoga bermanfaat. Salam dari kami Media Simalaba, media seni, budaya dan lingkungan hidup. Jangan lupa kunjungi juga website resmi kami di www.simalaba.net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.